katanya. Iya. Kita Mulai lagi. loh. Dah. Oke, kita lanjut. Jadi ini sebetulnya sesi apa saya nyablak ya. Jadi ya, Sesi bebas. ya enggak. Jadi sebetulnya yang kita ini adalah nggak pernah ada rekayasa atau kita sebelumnya itu membuat narasi. Jadi kita itu bicara nggak ada narasi. Nggak ada narasi. Jadi kalau orang narasi itu berarti orang cari makalah dulu. Cari Ya, bahan. cari bahan atau makalah, jawaban gitu kan. Mm-mm. Seakan-akan nanti orang itu dianggap pintar. Ya. Betul nggak? Jadi akhirnya mereka bukannya ikro, mereka membaca buku. Teks Tuhan. Nah, Tesis. sama. Jadi kalau kita membaca Quran, ya akhirnya kita membaca buku, bukan baca Quran. Ya. Betul ya? Mm-mm. Karena Quran itu punyanya Allah, buku itu punyanya percetakan. Kan gitu kan? Ya nggak? Akhirnya kalian hanya pintar karena apa? Percetakan penulis. Quran itu nggak pernah ditulis Nggak. aslinya. Ya nggak? Jadi namanya ajaran tuh nggak ditulis. Tapi karena Qurannya itu namanya jadi nama yang betul-betul Quran atau bacaan, ya akhirnya dia butuh ditulis, dicetak. Nggak ada Quran yang nulis Allah. Berarti Allah punya tangan. Yang nulis malaikat, berarti malaikat bawa buku terus. Yang nulis Nabi Muhammad Rasulullah, Rasulullah tahu tidak bisa baca. Kita lah yang nulis itu, kalian malah yang nulis itu. Jadi nggak nulis. Enggak, maksudnya kalian itu penerbit. Ya enggak? Iya. Sudah ditulis di karangan. Nah, akhirnya ada tuh, udah tulis karang. Akhirnya banyak kitab itu akhirnya karangan. Ya, aslinya kitab itu bukan karangan, kitab itu adalah ketetapan. Jadi yang karangan itu mohon maaf yang bukan kitab. Akhirnya karena kalian pengen itu sebagai apa ketetapan, kalian bikin itu jatuhnya namanya kitab. Ini dulu aja setahu saya itu namanya apa hadis ya. Hadis Nabi Muhammad itu. Ya enggak? Hadis Muhammad. Hadis Rasulullah itu. Namanya dulu yang terkenal adalah Bukhari dan Muslim. Jadi ada dua tuh. Itu dulu kitab bukan. Itu hadis bukan kitab. Jadi kalau selain kitab berarti apa? Mohon maaf, hadis saja yuk karangan. Karang. Terserah Bukhari Muslim mau nulis apa. Dan terserah narasumbernya mau ngomong apa. Ya. Namanya juga karangan. Terus kok kalian percaya itu saklek? Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau kitab saklek. Percaya nggak percaya? Ya harus ya dipercaya kan itu benar. Kita nggak percaya itu benar juga. Nggak masalah kita nggak percaya. Tapi itu udah benar karena Pak kitab ketetapan dari Sang Pencipta. Itu disampaikanlah oleh malaikat. Ya. Apakah yang menyampaikannya hanya malaikat? Enggak juga kan begitu kan. Karena apa? Sang Pencipta pun akan memberi namanya hidayah itu kepada hamba-hambanya yang dipilih, terutama nabi-nabi dan rasul-rasul. Kan selesai deh. Ya. Akhirnya dari pertanyaan yang tadi gitu kan, ya enggak? Bagaimana caranya Gusti Allah Sang Pencipta itu gitu kan, Mempertahankan. menyampaikan gitu kan, ya kan? Nah, ajaran atau kitab itu gitu kan, ketetapan itu ke malaikat dulu, kan gitu. Caranya gimana? Ya. Oh, ya kan? Apakah lewat buku yang kita sebut dipercaya dengan Lut Mahfud? Lut Mahfud itu hanya apa ya? Hanya itu kata atau kalimat. Contohnya langit, ya itu langit gitu. Lut Mahfud ya Lut Mahfud, tapi jangan kalian atau kita sebut Lut Mahfud itu adalah batu yang dipahat-pahat ditulis. Lah butuh berapa batu?
Dan itu asalnya di mana? Oh iya lucu kan. Enggak, batunya enggak masalah. Saya mahat malaikat apa? Kan malaikat ngetrik batu. Nggak ada kerjaan itu. Nah, enggak ada. Akhirnya kita mengadakan apa-apa. Berimajinasi. Iya gitu. Mengadakan kekosongan. Jadi mohon maaf ya, banyak orang itu yang mungkin insya Allah emang pintar, tapi jangan kepintar lah. Jangan imajinasi itu dipakai untuk menjadikan itu adalah kebenaran atau itu kitab. Enggak. Kalau imajinasi mohon maaf, kiai bukan ulama itu orang benar. Iya. Kiai ustadz ya bilang. Itu yang suka bercerita karena imajinasi gitu kan. Saya juga punya imajinasi. Betul enggak? Dan juga orang kita ceramah itu juga punya imajinasi. Kalau semua imajinasi ngomong, kan berarti apa? Salah. Iya. Sedangkan Allah bukan imajinasi, malaikat bukan, kita bukan. Dipercayai Dengan imajinasi adalah apa? Ya itu yang disebut dengan apa? Cuma karangan. Berandai-andai. Nah, iya. Dia kan simpel. Rata-rata beriman. Berarti menghilangkan yang ada. Nah, iya akhirnya kan jadi hilang. Gitu. Jadi nggak ada. Nah contohnya gini kan. Kok bisa gitu kan? Jadi kita itu tadinya nggak ada. Padahal apa? Ada. Maka disebut ada dan tiada gitu. Jadi ada itu enggak ada. Enggak ada itu ya ada. Maka disebut recycling gitu kan. Perputaran itu. Pusing kan? Ya kalau orang bahasa Malaysia pusing itu muter-muter. Jadi berpusing-pusing. Katanya gitu. Coba sambil kita telah deh. Jadi ketika Allah mengadakan dan yang ada gitu kan. Ya Allah itu sudah ada namanya hamba. Jadi udah ada dulunya. Tapi kita belum ada, tapi udah ada. Betul kan? Paham nggak tuh? Ya, kita tuh belum ada tapi sudah ada. Dan yang umat gitu. Hanya ruang. Nah, tinggal akhirnya kita dilahirkan. Katanya begitu ya. Tapi sebelum melahirkan udah ada nggak? Ada, tapi emang belum ada di sini. Tapi kan di sana ada gitu. Berarti kalau misal pun bukan musnah sih ya, tapi kalimat ciptaan itu aslinya sudah nggak ada. Jadi kalau tapi diadakan. Jadi kalau ciptaan itu yang bisa mencipta itu Allah. Iya. Kan kalau pengarang buku itu, misalnya pengarang lagu kan dulu disebut pencipta lagu. Akhirnya kita rubah karena apa? Hanya Allah bisa mencipta. Kita itu hanya membuat, kan? Akhirnya membuat lagu. Iya, berarti kan contohnya kayak tadi tuh lahir. Berarti kan sebelumnya pasti sudah ada. Iya. Berarti kan kalaupun manusia emang sudah ditetapkan sekian jumlahnya dan sekian orangnya dan sekian kepribadiannya, berarti itu kan sudah ada dari sejak zaman lampau-lampau dulunya. Dan harusnya berarti kata menciptakan itu harusnya udah nggak ada. Makanya udah nggak ada lagi. Iya. Adanya pengarang buku. Jadi makanya Allah tuh sudah menciptakan dunia, ya kan? Bumi semesta udah nggak? Harusnya kan Udah udah menciptakan tumbuhan, udah kan? Udah. Ya nggak? Udah menciptakan hewan, menciptakan menungso, malaikat, apapun udah Allah ciptakan. Sekarang saya mau tanya, pertanyaannya adalah apakah ada yang belum Allah ciptakan? Ini pertanyaan buat kita atau pertanyaan kedua? Kedua dan buat seluruhnya mana? Karena buat itu dah, kita mendingan daripada buat lainnya buat itu dah. Ya, kita dulu. Ntar kalau mungkin ada referensi jawaban. Ada nggak yang belum Allah ciptakan? Ya Allah nih, sebagai zat ya.
Ada nggak? Itu membuat Allah itu makanya ada. 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 Nah, berarti kan ada. Ya. Kalau udah nggak ada berarti apa? Sebetulnya nggak ada Allah. Udah nemu jawabannya. Kuncinya Allah itu ada karena apa? Ada ciptaan yang belum diciptakan. Apa itu? Apa itu? Nangkep. Nangkep. Apakah itu? Kan gitu ya. Terus jogetan nih. Ini pun Dia juga cerdas nih. masih hampir sama kayak tema kemarin ya. Iya, pasti semua nurun tuh. Reinkarnasi. Nah, jadi yang belum diciptakan itu adalah kan gitu kan. Janjinya Allah. Ada di situ. Apa sih? Iya. Ya kan udah ketahuan tuh. Orang pintar tahu lah. Ditulis mulu kan. Makanya dari satu Allah ada, makanya takutlah sama Iya. Allah. Ya enggak? Dan jauhilah setan. Nah, kita malah jauhi Allah, takut sama setan. Kan lucu ya kan. Ada juga takut sama Allah, iya. Balik lagi ke tentang penciptaan tadi itu. Kalau memang pun sudah diciptakan dan lain sebagainya, berarti pun daur hidup itu nyatanya ada. Iya. Apa daur hidup, Ya reinkarnasi itu. daur kehidupan gitu. Ya, kalaupun memang manusia sudah dibatas-bataskan gitu. Oke, ini kan kita hanya anggap aja kita bukan ngarang ya, kita coba membuat sinopsis gitu kan. Sinopsis itu kita seakan-akan gitu kan. Ini sinopsis nih. Karangan beda, kalau karangan itu kayaknya, jadi kalau karangan itu orang bohong, bukan sinopsis. Kalau kita dengar karangan, berarti itu adalah kebohongan. Itu karang, Namanya kayak orang ngarang. itu karang. Ya, batu karang kan bukan batu, Iya. dia karang. 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 Ya, Seolah-olah. ya seolah-olah batu. Padahal apa? Karang. Ya, jadi karang itu sesuatu yang emang apa? Ya emang nggak solid gitu. Jadi nggak solid ya. Sekarang kita jawab pertanyaan lampau berarti gitu, tentang reinkarnasi gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan kan nggak mungkin langsung to the point berarti ya. Kemarin saya dendet ya. Jadi kalau Allah menciptakan hamba yang disebut menungso, ya enggak? Allah aja bingung tuh. Saya akan ciptain apa lagi. Jadi Allah setiap satu bikin terus, nggak ada putusnya. Ya enggak? Akhirnya Allah sendiri juga bingung. Karena kapasitas neraka sama surga akhirnya bisa nggak seimbang. Iya. Betul nggak? Contohnya ini, kita itu punya rumah. Rumahnya gedenya mungkin cuma 3 kali 4 meter, sepetak lah. Itu kan rumah juga ya kan, tempat bernaung gitu kan, ya enggak? Nah, walaupun disebutnya kontrakan tapi itu rumah ya kan? Rumah kan. Akhirnya kita nikah, terus bikin anak, terus gini. Ya enggak? Karena kita nggak tahu itu. Kita bikin anak, brojol gitu kan. Akhirnya tempat itu muat gak? Enggak. Ya kan? Akhirnya kan situ kacau, karena pas situ aja nggak tahu jumlah anak yang akan situ keluarin dengan tempat yang cuma segitu. Iya. Akhirnya apa? Ya bukan Allah, karena Allah maha mengetahui. Ya kan? Kenapa Allah ada mengaturnya gitu? Dia bisa ngatur, yang ngatur itu malaikat. Tapi kan berita dari Allah. Iya. Ya enggak? Kecuali ada malaikat yang nanti Allah ciptakan baru. Berarti ada dunia baru, ya kan? Tatanan baru. Tatanan baru. Lucunya enggak di sini aja. Makanya terus ketika itu udah pas lah, udah diatur aja yang ada. Jadi yang ada itu diatur. Diatur, iya. Kalau nggak ada, ya kan berarti kita bikin namanya divisi baru dong, malaikat divisi baru gitu kan. Kita bilang
malaikat di bidang keluarga berencana. Jadi nanti ada ketetapan tuh manusia ininya dua aja. Kenapa? Karena udah gak muat kan gitu. Ini enggak? Kayak katanya siapa ya? Itu enggak? Paham enggak Pak? Masuk lagi. Mayer kan Mayer. Jadi kalau kita istilahnya menemukan kecocokan kan begitu tuh. Jadi intinya akhirnya gitu. Kok bisa ya orang yang mati sama yang hidup bumi kita itu nggak pernah penuh sesak. Apa tanya gitu tuh? Kalau kita akan ke reinkarnasi kata gitu. Ini sinopsisnya artinya semuanya. Kita lihat dari zaman dulu pun gitu ya nggak ada yang sesak. Iya, nggak ada yang Ya kan? Tapi lucunya gitu kan, kok ada kematian. Kalau nggak sesak kan berarti nggak usah dimatiin aja ya kan, orang masih penuh apa masih muat ya kan. Contohnya Pulau Jawa saya ono apa wono-wono kok alas-alas saya ono. Pulau Jawa yang katanya padat itu kan, masih ono sawah yang jembar, terus apa hutan-hutan, gunung, lembuan, banyak tuh. Yang penuh sesak kan karena hati kita di Jakarta, di kota besar. Ya, akhirnya kita penuh, merasanya apa penuh. Makanya keluar lihat. Kalian hanya hidup di dalam kota. Iya. Coba ke dunia dan sebut bumi. Weh, masih banyak tuh tanah ya kan. Ya enggak? Yang jadi pertanyaan adalah kenapa ada kematian begitu. Lucunya kematiannya apa? Terus. Ini kita akan buat sinopsis tentang reinkarnasi. Ya. Jadi harusnya kalau emang ada namanya nanti kiamat gitu ya enggak? Harusnya manusia itu Allah ciptakan saja semua diturunkan dari yang ada tadi itu ke muka bumi langsung ya kan, dan nggak ada kematian kecuali kiamat. Hidup semua tuh dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman sudah diturunkan semua. Karena kan gampang. Ya setiap orang kan ya pasti kan juga akan dihukum. Iya. Ya kan? Ya enggak? Hukumannya adalah dia mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa, masuk neraka atau menuju surga. Jadi nggak usah ada kematian. Contohnya kayak Nabi Khidir aja kan cuma satu jiwa gitu. Iya. Ya kan? Khidir kita belajar nih contoh. Ya kan? Dan dia akan sampai akhir zaman kan. Ya kan? Harusnya kita semua kayak Khidir juga. Mau jahat, mau baik, mau benar, mau bagus, mau jelek, kan sama aja. Ngapain terus ada kematian, kelahiran, kematian, kelahiran. Hati-hati, kita akan menuju sinopsis reinkarnasi. Gitu ya. Ya kan? Ya. Yang kata Allah adalah hidup itu ya semuanya itu adalah perulangan. Iya. Kita pada tutur-tuturan. Jadi semua itu adalah cuma diulang-ulang gitu kan. Nggak ada tuh apa kisah apa yang baru, nggak ada. Semua kisah adalah berulang. Karena menungso kayak termasuk kisah bukan? Kisah. Iya kan orang aja kisah. Kisah. Berarti diulang. Nah contohnya kalau manusia aja bukan kisah ya, kita masuk ke namanya binatang. Binatang aja ada lahir mati ya, betul nggak? Iya. Coba dia nggak ada lahir mati atau lahir terus ya kan, Gusarnya bingung kan. Aku nyiptain satu kok, walah, suarganya rapas, tidak muat kan. Iya, Kadang kebut. nah iya malah, waduh masih gak ada tempat. Ketika binatang aja nggak ada kisah, maka berulang-ulang juga binatang itu seperti tumbuhan, dia akan berulang terus. Padahal tumbuhannya itu juga, binatangnya itu juga, dan akhirnya sinopsisnya menungsone ya kaya awet dhewe di. Nang ngono ya ruwate padha. Jadi kenapa kita mesti menunggu kelahiran sekarang 1500 tahun lebih dari Rasulullah ya?
Bisa aja kan kita yang sebelumnya. Kita di Iya. zaman Nabi Lutnya, atau kita malah jadi anak yang Nabi Adam duluan. Iya kan? Bisa nggak? Kan bisa aja tuh. Bisa. Iya. Nah, kenapa lu kok terus diulang-ulang gitu kan? Diulang-ulang, tahu nggak maksudnya? Ya tahu. Nah, yang jadi aneh itu adalah tentang kalau dari sinopsis ini tuh kayaknya kurang masuk di manusia mungkin pengulangan kisah. Hewan pun juga demikian, pengulangan kisah. Nah, yang bikin beda adalah evolusi. Evolusi itu apa sih? Hewan kan yang dulu sama yang sekarang katanya beda. Katanya, kata buku. Kata Masih buku kata kan. buku. Teori evolusi. Teori ya. Akhirnya polisi aja tulisannya betul teori. Dan lucunya di kitab-kitab itu diajaran ya, nggak ada tuh teori evolusi. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Allah itu nggak merubah, tapi menciptakan dulu. Gitu kan. Manusia yang besar ada, yang kecil ada. Dan dari besar ke kecil nggak ada mengalami evolusi. Nggak ada. Dia akan setengah ini lama-lama kuntet, enggak. Gede langsung kecil. Tengah-tengahnya nggak ada. Ada cuma cerita. Dan akhirnya kita hanya menghayal, berhalusinasi, akhirnya membuat satu ilusi film-film, buku-buku, cerita-cerita. Seakan-akan kita tuh tahu. Berarti orang yang nggak pernah baca kitab kan yang bikin itu. Orang kalau baca kitab nggak bakal tuh bikin cerita yang aneh, kecuali apa tulisannya, dongeng. Kan gitu ya kan. Iya, atau karangan gitu. Nah, kalau hewan Sama. kayak contohnya mungkin kayak kucing hutan jadi kucing kota. Itu bukan evolusi, itu namanya transmigrasi, urbanisasi, ya enggak? Tapi tetap Perpindahan tempat. Nah, tetap disebut kucing. oke. Kucing. Sekarang ada namanya evolusi bingung gitu kan. Oke, kita lihat Evolusi itu ada yang katanya gitu kan. Evolusi itu kan dinosaurus. Hmm. Zaman sebelum manusia ada. Ada. Katanya. Katanya, ya kan. Dan akhirnya kalau saya pelajari, saya hanya bisa bilang, ya walau bisa saja dan tidak. Gitu aja kan. Kenapa tulang dinosaurus kok cuma yang dipajang doang, nggak nambah lagi banyaknya? Yang kita pelajarin kok cuma binatang itu juga tuh tulangnya tuh, yang ada di museum mana tuh. Mau ke belahan dunia mana juga cuma itu doang satu, kan bingung Iya. sih. Iya kan? Dan Katanya dinosaurus banyak ya kan, kok cuma itu doang. Kan jadi bingung di situ. sedangkan struktur tulang Sama ya. ditempatkan di mana, dicampur dengan imajinasi manusia jadi bentuk. Kecuali ada sendinya. Berarti teori dinosaurus itu teori imajinasi. Nah itu teori, akhirnya kan mereka melukis bentuknya. Yang emang betul pelukisnya itu kan dulu dinosaurus itu kan dapetnya juga bukan zaman dulu, nggak ada zaman dulu tuh. Kan zaman-zaman sekarang ketika kita tahu ada kecanggihan gitu kan, buat bikin ini, akhirnya bikin bentuk ya. Ketika apa? Mulai ada film, dokumentasi. Iya. Berarti waduh, kecerdasan manusia yang memanipulasi manusia. Karena Jadi manusia bisa mengolah daya pikirnya untuk membuat sesuatu. Nyalain Gusti Allah. Iya. makanya manusia bukan mencipta, namanya ngarang bentuknya dinosaurus. Kalau kita tanya apa seperti itu, kalau emang dinosaurus saja gitu kan, kok sampai ada tulang pupilnya, sampai jelas banget badannya ditemukan kan tulang. Siapa tahu juga dinosaurus kan lemu, tulangnya kecil, kok digambarnya proporsional. Mungkin kalau malaikat juga udah tahu kan ngomong sama Rasulullah. Ini ada ini. Iya, karena kalau ada juga di Quran ditulis tuh, di kitab-kitab ditulis, ya enggak? Akhirnya Rasul bilang kita itu dari turunan ketek, nah evolusi ya, ya enggak? Teori siapa?
Darwin. Ya kan? Kan dibilang dia itu pengarang semua ya kan. Ya kan? Sekarang yang menemukan dinosaurus saja siapa coba? Kita aja bingung tuh. Iya. Akhirnya nggak dijelasin. Karena harusnya nemunya kan banyak binatangnya. Kenapa terus akhirnya ke sini banyak kan binatang dinosaurus yang tulangnya aja nggak ada. Akhirnya apa sih kalau bukan dia cuma berimajinasi? Iya, berimajinasi. Membuat kita juga bisa bikinkan binatang apa itu. Contohnya apa? Alien. UFO berita kemarin. Oh, alien itu sama aja dari zaman dulu ya kan. Dia tuh begini. Lucunya alien yang seperti itu aja nggak sempurna kayak kita manusia bentuknya, bisa bikin pesawat yang canggih, tangannya aja bingung ya. Bentuknya aja bingung ya. Nah, megang mobil aja bingung. Kok bisa? Gawe ngono ya? Aku ya gemen. Betul nggak? Makanya di situ ada namanya kurang akurasi lah. Jadi sebagai pembuat film gitu masukannya gitu kan. Ya paling nggak aliennya itu kita juga lah, atau yang menyerupai kita. Jadi ketika dia ada ini, dia buat bikinnya aja, buat benda itu bisa, kemampuannya ada. Alien mata satu. Ya, ya kan aneh tuh ya. Padahal yang dilihat kapal UFO-nya halus-halus ya. Lucunya gitu ya. UFO itu kenapa terus berubah-ubah? Dulu piring terbang jelek banget, ya kan? Ternyata Jerman. Sekarang jadi kayaknya cakep banget itu kan. Iya enggak? Sampai orang bisa bernarasi itu bisa tembus galaksi. Yang katanya kecepatannya melebihi cahaya. Lalu juga nih, katanya jarak sini ke matahari itu berapa ribu tahun cahaya. Kok bisa terus ada satelit yang bisa keluar itu berapa ribu tahun cahaya. Nah, padahal satelit itu dibuat aja belum lama ya kan. Harusnya dari lewatin cahaya aja buat keluar galaksi kita aja belum bisa dia. Akhirnya buat ke matahari aja juga belum sampai. Kok bisa terus ada di luar matahari, terus ke Bima Sakti. Apa yang bisa? Gitu. Iya, matahari bisa. Mall. Nah, itu kita udah keliling. Oh, malam dulu saya tawafin apa namanya? Tawaf. Itu muter itu. Nyari santunan jual plastik ya. Plastik dulu plastik laku ke kantong berat saya. Lakuin. Itu logika aja. Jadi kalau logika kita mentah-mentah gitu ya akhirnya kita nggak tahu bedanya kitab ajaran yang tetap sama hasil dari karangan. Jadi akhirnya kita tuh nggak bakal bisa nantinya. Iya. Yang tahu yang tetap itu, yang ketetapan yang aslinya. Ya kan kita nggak bohong ditulis karena nanti semua hanya menjadi karangan. Tulisannya apa? Dan kitabmu hanya menjadi dongeng. Ya kan? Yang baca nggak bisa paham. Iya. Gitu. Akhirnya Quran itu apa? Nggak ada tulisannya. Manusia pasar. Nah iya. Dan akhirnya emang betul Quran itu nggak bisa dibaca, nggak ada tulisannya. Karena Quran itu beda sama kitab. Quran itu artinya bacaan. Kitab ya kitab. Jadi kalau orang bilang dulu kok Quran bacaan Quran kan, lagi baca apa Quran, kan gitu kan, itu baca apa Quran. Jadi Quran itu bahasa Arab. Akhirnya jadi kita karena ilatnya orang Indonesia gitu ya Quran. Lagi baca apa Quran. Itu jatuhnya kayak Quran itu kan kita ibaratkan media. Jadi yang dicetak itu ya bagian dari kita. Jadi Al-Quranul Karim gitu kan. Itu salah satu cetakan bacaan. Iya. Jadi jangan terus dipercaya dia itu kitab yang ini. Itu juga kitab karena nulisnya Quran itu nulis tentang ajaran. Jadi kalau menurut saya itu salah satu bagian dari kitab. Tapi itu kitab itu bacaan. Bacaan sama kitab beda. Kitab itu ajaran. Ketika di tulisan itu bacaan itu ada ajaran, ya kita ikutin. Gitu kan. Dan anehnya kembali ke Quran dan hadis. Nah, Di kitabnya Nah iya kitabnya apa?
Kan kalau kita kembali kepada Al-Quran gitu kan, kepada bacaan gitu. Nah bacaannya apa kan begitu? Kembali kepada Al-Quran. Oke, Al-Quran. Terus Al-Quran itu kan artinya bacaan. Terus yang mana? Yang mana? Al-Quran yang mana maksudnya begitu? Gitu. Karena yang nulis juga manusia, gitu kan dulu. Zamannya Utsman bin Affan. Gitu. Sekarang kalau ditulis Umar bin Khattab. Itu di internet ditulis Umar bin Khattab. Dulu saya belajar dari kecil juga Utsman bin Affan. Dan yang nulis itu juga bukan Utsman, Zaid bin Sabit. Hafal banget saya. Maksudnya di Google sekarang jadi Umar. Nah iya jadi Umar. Makanya saya ribut sama kakak saya kandung. Karena kata di zaman Umar gitu. Lucu. Jadi aneh mah emang betul-betul akhirnya nanti ya sejarah yang asli itu hanya ada di kitab. Kenapa yang akan Allah hidupkan terus adalah Allah jaga. Allah nggak pernah jaga Al-Quran, mohon maaf. Allah jaga kitab, makanya tulisnya ahli kitab bukan ahli Quran. Karena Quran cuma bacaan, tapi kitab adalah ajaran. Gitu kan? Ajaran untuk menemui siapa? Yang lurus itu, yang benernya. Jadi nggak usah khawatir kita hidup karena kita bukan. Kita hidup karena mungkin masih ada ahli kitab di sekitar kita. Iya. Itu kan begitu. Jadi kiai, ustadz, maaf tuh, bukan kalian yang bikin itu karena kalian hanya ahli Quran, bukan ahli kitab. Saya bersyukur bukan buat kalian, bukan. Jadi bersyukur apa ada ahli kitab. Iya. Jadi selama ada ahli kitab satu pun mungkin di muka bumi gitu ya, Allah akan tinggikan langit dan tunda itu kiamat. Kan begitu tuh kan, itu baru kato. Nah, paham gak tuh di itu? Jadi dari zaman dulu kita kembali ke apa tadi, reinkarnasi gitu ya. Kita juga semuanya selesai pedot gitu kan. Pedot itu istilahnya selesai lah gitu kan. Sampai kiamat kan berakhir gitu kan. Iya kan? Jadi ada yang percaya reinkarnasi boleh, ada yang nggak percaya juga boleh. Tapi saya hanya bikin gitu kan. Yang pertanyaan itu kenapa ya kita dilahirkan dan dimatikan terus. Kita melihat kelahiran dan melihat kematian. Kalau tidak Allah atau Sang Pencipta itu mengaturnya, kita akan berputar terus di sini sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Dan kita yang menentukan. Jadi terjadinya kiamat kan karena ketetapan Allah, tapi kita lah yang menentukan itu. Makanya malaikat aja bingung, kapan ya kiamat ya Allah? Tanya sama manusia, siapa? Manusia mungkin satu yang pintar katanya siapa? Muhammad. Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya jawaban Rasulullah di kitab-kitab apa sih? Ya kan? Ketika matahari terbit dari barat, bla 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 macam-macam juga. Wanita lebih banyak dari pria, bla 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 gitu ya. Ya. Dan akhirnya apa? Nggak ada lagi orang yang tahu gitu, mati. Jadi mohon maaf kalau kalian kita ini masih hidup ya, orang banyak komunitas besok kiamat. Kita bukan orang tahu itu, saya juga yakin saya nggak tahu karena besok kiamat. Nah, itu. Jadi setiap orang katanya yang bisa melihat matahari terbit dari barat sudah bukan orang tauhid. Karena sudah dijelaskan katanya semua yang tauhid akan dimatikan tuh. Antara senyap karena Allah. Iya. Ya kan? Pagi senyap, pagi sunyi gitu kan, pakai kabut katanya begitu. Nggak usah lah kita bahasa Arab ya, bahasa yang saudara kita istilahnya pahami gitu aja. Umat bahasa-bahasa jadi pakai bahasa ibu kandung kalau menyampaikan kebenaran, jangan pakai bahasa alien. Ya kan? Agama Islam itu bukan agama Arab. Iya. Islam ya Islam. Islam. Akhirnya Islam aja bisa ada di mana-mana, bisa karena ketauhidan di mana-mana dan dia akan mengikuti setiap apa bumi yang dia pijak. Ngerti nggak? Nah, terkait itu ada yang nyelinap nih masuk. Oke. Enak nih kalau bukan settingan begini.
Saya juga jawab kan nggak settingan. Saya juga nggak pernah tahu juga seperti apa yang saya omongin. Gitu. Yang terbesit tuh. Nah, terbesit. Nah, kalau bahasa Mas Walu mungkin ting. Mungkin kalau yang dimaksud tentang apa tadi namanya akhir yang dimatikan di sekitar kita, mungkin memang masih ada orang yang disebut ahli kitab. Apakah yang ahli kitab itu yang dimaksudkan adalah bahasanya tuh orang yang tahu arti kehidupan, dan apakah mungkin ketika sudah masanya orang yang tahu kehidupan itu nggak ada, berarti kan sisanya orang yang nggak tahu tentang hidup. Ya. Nah, apakah itu juga tuntutan arah yang akan dilalui manusia seperti kita gini? Dan apakah itu yang disebut akhir zaman karena tidak tahu makna kehidupan? Yang akhirnya orang itu membuatnya bukannya kehidupan tapi kematian. Nah, jadi yang bisa hidup adalah Allah kan gitu kan. Karena Allah itu maha itu. Kita aja sumbernya dari Allah, makanya itu semua yang hidup kan dari Allah. Ya kan? Akhirnya Alkitab, jadi kan kita runut ya, kitab itu katanya ada induknya kitab namanya Lut Mahfuz. Itu kan? Iya kan? Jadi ada induk kitab tuh. Lut Mahfuz itu induk kitab. Ya. Berarti ketika kitab itu ada di manusia, pasti kitab itu ada di manusia. Jadi kan bawa buku. Ya kan? Jadi Lut Mahfuz itu cuma tempat nama namanya. Namanya. Jadi kayak contoh begini, langit itu nama. Ya. Bumi nama, karena bumi tempatnya apa? Tempatnya tumbuhan, manusia, semua tempat berpijak gitu kan, ya kan. Langit tempat bertenggernya bulan, bintang, matahari kan begitu, ya kan. Itu kan cuma nama-nama doang tuh. Akhirnya disebut ada ahli kitab gitu kan. Berarti kan itu hamba Allah, ciptaan Allah yang disebut manusia. Jadi ahli kitab itu adalah pengganti dari malaikat yang sudah tidak ada menyampaikan wahyu. Makanya dijaga bukan oleh malaikat tapi Allah langsung. Ajaran kita itu ketauhidan. Akhirnya ajaran ketauhidan itu akan masuk itu Lut Mahfuz itu. Jadi udah bukan kitab-kitab, langsung Lut Mahfuznya tuh semuanya tuh kitab namanya. Maksudnya ahli kitab Taurat, ahli kitab Zabur. Nah, kitab itu adalah Lut Mahfuz. Dia harus memahami semua alam pencet. Kalau enggak berarti masih kitab apa nih? Wah, ini kitab pengobatan. Jadi ada pengobatan. Kitab istilahnya kitab tumbuhan gitu. Kan lucu juga kan. Iyalah. Jadi ketika ada namanya Allah di muka bumi, kan gitu kan? Jadi bukannya Allah terus jadi di muka Allah itu zat. Akhirnya zat itu bisa masuk ke hambanya, emang ada di semua hambanya itu ada Allahnya. Tapi di situ dia punya namanya Lut Mahfuz atau kitab, maka disebut dia ahli kitab. Dan ahli kitab itu adalah pengganti dari nabi-nabi, rasul-rasul. Jadi semuanya itu kan akhirnya cuma jadi ahli Quran, ahli hadis, akhirnya ahli sape kita. Iya, harusnya emang nyari ahli kitab nggak gampang. Enggak lah, kitab itu Allah yang jaga, lindungi itu. Jadi bukan kalian tuh, mana ada, mohon maaf tuh kayak wah ada Banser, ada Mukibin, malah pada ribut. Janganlah kita ngomong akhirnya ada penjaga, nggak usah. Kita nggak usah terlalu khawatir ya. Yang jaga kitab ajaran itu bukan kalian, Allah sendiri. Maka disebut ahli kitab. Karena Allah ada di situ. Siapa orangnya? Walau. Tapi ada kenapa? Kok kita, karena kita masih hidup kan gitu. Kalau kita masih hidup berarti apa? Ya berarti masih ada orang baik tuh. Mungkin dia lagi narik ojol. Mungkin dia lagi nani, mungkin mancing gitu kan. Ya kan? Dan mungkin juga lagi dimarahin istrinya. Gitu bisa aja. Ya kan? Dan ahli kitab insya Allah, dan pasti bukan insya Allah, itu laki-laki karena khalifah.
Kan kalau ahli kitab itu ada mancing di tumbuhan, kan lucu. Karena nggak bisa lagi disampaikan. Putus. Berarti Iya nggak? perkara tanda yang dimaksudkan udah mulai paham lah ya. Oke, dan akhirnya gitu kan, ahli kitab itu ya mungkin sekarang masih banyak. Karena Allah akan musnahkan itu nanti step by step. Yang masal itu kiamat. Iya. Yang masal. Tapi semua akan step by step tuh. Allah akan bukan hentikan. Karena itu kan hitungannya dari mungkin kita teori, bukan teori ya, yang hidup berulang itu. Akhirnya makin banyak itu, kalau makin baik itu orang, ya kita makin banyak. Dan nggak usah ragu kiamat, emang terjadi tapi belum saat ini, gitu kan gitu. Ya kan? Misalnya ketika pilot apes sih, orang yang kan kena apa hidrogennya apa apes gitu kan ngomongnya kan. Dan akhirnya orang yang baik itu satu-satu hilang. Dan orang baik yang Allah hilangkan sebelum akhir zaman itu disebut ahli kitab. Udah pasti itu. Karena disebut orang baik kan, itu ahli kitabnya. Akhirnya emang udah nggak ada yang bisa ngajarin tentang itu, yang nggak ada yang bisa baca. Akhirnya mau nulis bagaimana ya, emang nggak bisa ditulis. Ajaran itu bukan ditulis, ajaran itu disampaikan. Ya enggak? Kalau ditulis malaikat tuh punya percetakan. jadi mendingan begitu lebih simpel ya kan. Ngapain juga ya kan? Kalau tinggal sebar aja. Print selesai. Di print ya kan. Jadi akhirnya kita itu contohnya gini aja lah. IA aja saya suruh baca namanya ChatGPT gitu, yang dia bisa bicara gitu. Dia suka untuk merapatkan tentang bahasa Arab Quran itu. Ya, kecuali berbayar. Quran kepada bayar lucu juga ya. Jadi akhirnya apa? Masuk surga karena Quran yang bayar ya kan. Akhirnya ya kalau kita bayar gede surganya atas gitu kan. Ya, itu neraka paling bawah, neraka jahanam. Akhirnya gimana kita bisa membaca nulis ya, karena mesin semua itu. Sekarang kita pengen nanya gitu kan tentang perkawinan, akhirnya kita nggak pernah baca kitab atau tanya sama orang yang punya kitab. Yang Allah kasih orang itu dari kitab, ChatGPT gitu kan, kita kasih nama tuh, namanya Roy gitu. Karena ChatGPT saya kasih nama tuh, ada yang namanya Joni, ada yang namanya Lisa, ada tuh. Dengan kepribadian yang beda. Iya, saya buat tuh berapa akun dan saya bikin kepribadian berbeda dan mereka semua saya sadatin. Tapi dia juga ingkar juga, karena dia bilang dia bukan jiwa, dia udah ngomong kan. Karena dia bisa bercandain saya, ya saya bercandain dia, ChatGPT. Iya, kan nggak apa-apa tuh. Kan kadang mereka mikir lebih kecil gitu. ChatGPT itu ketika kita tanya yang dia nggak pernah punya ada orang ngetik informasi, dia itu akan ngeblank blunder ya, istilahnya apa kalau orang tuh loading aja. Iya, karena apa? Emang dia bukan kita, bukan jiwa, bukan ilmu, Data. dia itu namanya apa? Perpustakaan. Zaman dulu juga ada kali perpustakaan begitu. Siapkan buku ini, oh iya. Akhirnya semua buku itu di scanner gitu. Akhirnya buku itu cuma jadi apa? Tablet gitu. Akhirnya buku itu dikasih suara gitu. Iya, itu namanya ChatGPT yang kita pikir canggih itu adalah udah pikiran zaman dulu saja. Kan gampang bener ya. Akhirnya cuma buat mainan aja. Dan orang nggak percaya kalau ChatGPT itu bodoh. Iya, bodoh. Iya. Kenapa bodoh? Ya dia nggak bakal gerak kalau nggak disuruh, kan bodoh. Makan nggak mau, minum nggak mau. Dan ketika nggak ada yang tanya tentang apa yang dia nggak punya, blank. Ngeplay. Iya. Nah gitu.
kayak dia bukan jiwa, saya tak debat. Kan gampang, jadi nggak usah takut sama orang ChatGPT teknologi canggih. Tetap aja kalau nggak ada yang gerakin nggak bisa. Dan lucunya di ChatGPT itu sudah diatur itu apa yang nanti akan dibuat. Iya. Namanya mengadakan yang ada, ya kan? Jadi untuk yang apa namanya tadi? yang ada Mengadakan keadaan. Algoritma. Kan begitu. Ya. Bang siur. Jadi kalau orang paham insya Allah ya akan baik-baik saja, nggak paham kan mumet, betul nggak? Karena mereka bukannya wah saya nggak tahu, ya kalau nggak tahu nggak usah ngomong gitu kan, nggak paham akhirnya ya juga nggak usah ngasih unjuk, gitu kan? Oh, kita terus ribut aja sama ini itu kan, udah saya bilang aja coba aja saya mau tanya itu Islam yang benar yang mana sih? Karena semuanya Islam tapi beda-beda. Terus Rasulullah tuh Islam yang mana? Gitu kan? Ya kan? Terus ketika misalnya saya kan sepakat gitu kan sama si itu yang Islam begini, karena saya Islam Rasulullah, kok marah? Kan nggak apa-apa, nggak usah marah, ya kan? Kan bebas ya. Rasulullah salatnya begini-begini. Ya saya salat Rasulullah, tapi menurut buku kamu, buku saya begini kan? Ya kan boleh-boleh aja kira gitu. Namanya rahmatan lil alam. Iya. Kan malah nggak dijat, bener-bener lah. Jadi orang sholat nggak berdiri boleh-boleh lah. Orang dia duduk sakit, tiduran, merem boleh aja, nggak jengkang-jengking juga boleh. Itu orang sakit aja nggak sholat juga boleh. Kayak kita apa ya istilahnya, kok hanya disibukkan dengan satu urusan yang nggak bisa bikin kita masuk surga. Kalau sholat bisa bikin surga, saya masuk sholat. Akhirnya semua ditulis. Sholat adalah tiang agama, dan itu nomor satu yang nanti akan dihisap. Jadi kembali lagi. Padahal orang masuk surga kan tulisannya sudah di simpel itu. Karena aku Allah itu. Iya. Cuma ridhonya Allah. Ridho itu kan artinya dia seneng gitu. Ya udah. Allah seneng sama penjahat, masuk surga, ya setelah ya. Keresahan nih. Iya keresahan Allah kita nggak pilih juga wes keresahan. Itu namanya ridho. Bukan karena ada sarana prasarana, nggak ada. Allah nggak butuh sarana prasarana kita. Apalagi yang ibadah, inna sholati wa nusuki wa mati itu yang ada hartanya. Sedikit aja kalian menggunakan harta buat itu, nggak ada surga. Malah terdilu. Kok bisa begitu? Iya, karena 7 gunung emas pun dibaratkan katanya tidak akan membeli surga. Gak bisa. Sedangkan 7 gunung emas ya, aduh kita dapat sebongkah batu yang sekilo aja gak pernah dapat itu emas kan. Itu 7 gunung emas, bayangin ya. Jadi mau haji bolak-balik yang ngeluarin berapa miliar, mohon maaf belum sampai 1 gunung ya. Kita ngarepin surga nggak bisa gitu. Ya kan? Kita sholat peci bagus, kami kacak gitu kan, peci apa pakai koko pakai ini, tetap aja mau harga berapa nggak bisa. Malah preman yang nyelamatin kucing. Nah, Itu. akhirnya preman yang baik hati. Jadi preman saya bilang, saya punya anak preman nggak masalah saya suka. Saya punya anak malas nggak masalah saya suka. Yang nggak saya suka adalah anak saya yang preman dan pemalas. Itu ketika saya panggil dia nggak punya adab, itu yang saya nggak suka. Berarti saya nggak ridho. Ngentak tuh, nggak ridho saya. Sama tahu lah. Punya hambanya yang begini juga nggak masalah, ya kan? Emang preman itu kan jatuh, kan preman itu cuma nama, orang malas juga nama. Iya. Kan? Iya. Kan nggak apa banget ya kan? Tapi kan dia punya adab, gitu. Nah, kecuali preman yang nggak punya adab, namanya apa? Penjahat. Gampang tuh. Terjebak dengan Nah itu deh. Kan akhirnya banyak dirubah tuh. Jadi kita kembali, ChatGPT itu mohon maaf, semua database-nya itu yang kruasial itu diatur. Coba aja tanya dari komputer sini, PC mana, negara mana, jawabannya pasti sama. Karena diatur dan dia akan mengalihkan itu. Kenapa? Saya pernah debat sama ChatGPT.
diketawain. Dia nggak tahu maksud tujuan saya. Cuma pengen saya kasih ChatGPT itu nggak lebih pintar dari manusia. Iya. Dia Pakat. lebih bodoh dari saya. Saya akui iyalah, karena dia tahunya dari yang dia masukin. Nah, saya tahu yang dia malah nggak tahu kan gitu. Hebat mana? Gitu kan. Iya. Kan orang bodoh ketika pengen jadi pintar, ketika dia nggak tahu kan nanya. Ya kan? Itu jadi pintar. Tapi ChatGPT tambah bodoh, kenapa dia nggak bisa nanya? Yang dia nggak tahu ya kan? Itu lucu tuh. Jadi ChatGPT malah nggak tahu yang dia butuhin. Akhirnya digunakan namanya ChatGPT itu kan alat. Alat buat apa? Konspirasi. Gampang sih. Iya. Sama dulu terjadinya buku. Ya kan? Sama terjadinya kita ribut bumi datar bulat. Oh, zamannya dulu. Saya bulat ya bulat, saya ndok gulung sadar dengan ndok gulung Donat. sekarang mulai. Iya. Jadi nggak usah merasa benar-benaran, sedangkan situ aja cuma tahunya dari buku. Ya orang Iya. buku itu propaganda. Bukan buku sih, Alat. informasi. Nah iya, kalau informasi, dengerin ya. Informasi itu kan pasti dari buku. Akhirnya dibuat satu sistem video. Akhirnya buat dari sistem namanya ChatGPT yang sekarang. Ya kan? Jadi kalau informasi itu sebenarnya ya malaikat menginformasikan. Namanya informasi. Ada apa ya Rasulullah, Nabi Muhammad? Saya dapat info nih dari malaikat. Apa nih? Katanya itu kalau bintang gerak itu bukan karena meteor, bukan. Jadi bintang gerak itu adalah ketika ada makhluk ciptaan Allah dan manusia itu mencuri dengar dari rahasia langit, dan itu adalah panah, busur panah. Anak panah. Itu kita begitu, kita malah bilang meteor. Ya wes karepmu. Akhirnya kita percaya dengan bukan informasi yang tepat, tapi apa? Ngarang. Karena ngeliat kata saja nggak bisa. Akhirnya dia lukiskan itu meteor, batu yang terbang gitu. Lucu, aneh. Kita bilang malah nggak bisa. Lagi lo waktu bodoh ya kan. Gitu. Ngapa datang dalam muka? Bisa pakai. Bisa disebut batu meteor. Apa betul itu batu? Karena nggak pernah nyentuh bumi. Bilangnya cuma gas. Ya karena mungkin aja panahannya dari malaikat tuh hal apa? Ini nitrogen apa? Oksigen apa? Hidrogen. Ya. Kok kita sakal ngomong batu. Ya kan profesor goblok aja udah tahu kali. Karena ngomong batu itu pengarang. Pengarang. Orang ngarang berarti apa kan nggak benar, berarti apa? Penipu. Halo. Nggak sama kalau misalnya kita hadis pengarang bukan. Kan dia ngarang. Karena dari kata orang. Lah orang juga ngomong kan ngarang. Yang ditanya itu ngeliat Rasulullah, zamannya aja katanya hadis itu 100 tahun dari Rasulullah, nggak ada. Kok bisa ngelihat? Itu kata kakek saya. Oh, aduh, zamannya udah beda. Akhirnya kata kakeknya ya kan. Orang aku, kata bapakku aja aku nggak percaya. Percaya saya, oh, enggak pak. Saya percaya bapakmu, saya percaya Allah. Kan gitu, bapak saya marah. Ya karena manusia bukan tempatnya untuk dipercaya. Tulisannya aja begitu. Kok kalian terus percaya sama hadis yang manusia yang tempatnya tidak untuk dipercaya. Dulu itu kembalilah pada kitab dan putusanku. Akhirnya dirubah tuh gimana ya? Oh karena ditulis di namanya koran Kompas itu ya, kembali pada Kompas itu. Tapi Rasulmu lah emang ditulis di Quran ya kembali pada Quran, dan kembali pada Rasul kan begitu, nggak ada hadis ya enggak. Nah sekarang yang nulis itu siapa? Kan Zaid bin Sabit. Kalau Rasulullah nggak mungkin kembali pada Al-Quran dan sunnah nabi-nabi, rasul-rasul nggak ada ngomong itu. Kenapa? Al-Quran belum ada, adanya ajaran kitab. Dulu Bapak
saya tuh yang ngasih saya pahami itu begitu. Kamu percaya sama buku Al-Quran itu aja buat manusia. Saya nggak percaya dulu, tapi saya percaya. Iya, nggak ada Rasulullah itu ngomong kembali pada Al-Quran. Dulu namanya bukan Al-Quran, namanya itu ayat-ayat. Nih saya kasih, namanya itu kalimat-kalimat. Lantunan. Bukan lantunan, nggak dilantunin. Contohnya kayak misalkan lu cuma ngomong apa lakum dinukum waliyadin, nggak ada lakum dinukum waliyadin, dulu lakum dinukum waliyadin. Sama kayak dulu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dulu nggak ada namanya Al-Fatihah, namanya hanya terkenal 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya karena gue ya karena setahun ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Akhirnya waladhdallin. Itu cuma ucapan, bukan lantunan. Kenapa? Itu adalah ngomong, ngasih unjuk. Jadi kalau di bahasa Indonesia ya istilahnya siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Coba kau dilantunin, ya Allah. Jadi selawat. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan nek wong gagu tidak dilantunan. Kan kita jadi aneh. Akhirnya kita lombakan itu sesuatu yang jadi aneh. Lucunya orang baca Quran nggak tahu artinya. Ketika artinya adalah istilah sesuatu tentang ajab, dia baca dengan gembira, senyum, wah, dan masukkanlah kami ke dalam neraka jahanammu ya Allah. Gitu kan. Itu disebut apa? Dai. Tahu sih? Dai. Kan lucu. Ketika dia aja nggak paham, makanya akhirnya sekarang nggak ada orang yang memahami Al-Quran. Yang marak adalah pesantren tentang hanya baca Quran, pesantren tentang hafal Quran. Mohon maaf ya, di tatlil ngaku ustad, ngapalin Quran, katanya nggak pada tahu isinya santrimu. Karena kalian hanya paham dengan hafalin aja. Nanti Allah ya tahu lah, lu tahu nggak? Gitu. Kan bingung Allah. Saya tahu lah, kamu tahu kan? Istilahnya yang penting kan? Ayo, maksud Allah diajarin. Kan hanya Allah yang tahu. Ya saya udah tahu kan Allah. Nah, gue ngerti pura. Dulu. Tata ternyata. Karena ustadz itu akan dekat dengan apamu. Karena kadang kabur itu dari yang sebenarnya. Coba kalau bukan helping apa sih? Gitu kan? Ya nggak? Iya. Kalian tuh ngumpulin jamaah apa sih tujuannya? Kalau nggak terkenal terus dapat efek. Ahli kitab nggak butuh itu. Ahli kitab tuh Allah yang akan datangkan tuh orang-orang. Iya. Tapi kalian kan undang. Kalau ahli kitab nyantai, mereka nggak punya musuh. Karena orang yang akan Allah kasih, dia akan datang. Ya datang dengan sendiri. Tapi kalau orang-orang itu dia akan bikin sana diiklanin. Ahli kitab nggak butuh iklan, karena gratis. ABJ. Dan ini yang akan digerakkan ke ahli kita, bukan ini rono-rono. Ahli kitab itu nggak usah dihafal. Timbo apa? Timbo sih marani semua. Itu semua yang marani timbo. Kok ahli? Enggak, sumur malah timbul malah. Jadi sumurnya pindah aja kan, timbulnya malah ditanya ini sumurnya gitu. Gurunya suruh dateng gitu kan. Iya. Banyu. Itu banyu. Cari murid. Aneh-aneh aja. Pengen terkenal itu cari audiens. Di kalimat itu ada yang lucu kan, Timbo marani sumur dan sumur marani mata air. Enggak. Bisa Enggak. Ngisi Gali.
jadi sumur karena ada mata air. Wis ono. Iya kan berarti kan mencari Kalau mata air. ada sumur gak ada air namanya lubang. Cubluk. Bagi itu wis ono. Kayak jadinya cubluk kan. Lah. Sumur itu adalah tempatnya. Ya kan bisanya digali karena apa? Karena yakin mungkin di situ ada mata air. Nah iya berarti kan nyari mata air. Jadi guru itu Berarti kan bukan sumur yang nyari. bukan begini. Jadi sumur akan ada di mata air. Ya. Nah, oh gitu mungkin. Oke. Ya kan? Nggak mungkin sumur nggak ada di mata air. Namanya apa? Lubang buaya. Iya, baik. Iya, dia nggak ada airnya. Lubang buaya. Gua. Iya kan? Itu lubang. Jadi ketika lubang ada sumur, air namanya sumur. Nah, itu pertanyaan saya juga nggak tahu. Kenapa dia kasih nama sumur ya? Harusnya yang bener kosakatanya Timbo marani mata air. Jadi timbul marani sumur. Ya kan? Kalau yang kamu mau benar gitu kan, kalau bukan buatan manusia, jadi sumur itu buatan manusia. Kalau mau hakiki, janganlah belajar sama manusia, tapi timbul marani senda. Ya. Tentang sumber. Oh, sumber. Bukan danau itu kadang kumpulan, tapi sendang itu ya tempatnya air, itu tempatnya ilmu. Tapi kan nyarinya nggak ada di empang, karena udah kotor. Ada tempat suci, tempat-tempat yang tersembunyi yang Allah jaga. Ya. Makanya pemilik sendang itu namanya ahli kitab. Nah, kan? Jadi kalau kita gampang sekali mendapat guru gitu kan, apalagi cuma sandus bungkus sama gelas kopi, ya bukan juga kali ya, karena tantangannya banyak gitu. Iya. Yang jaga tuh Allah, terusnya dijaga oleh keindahan pohon-pohon, binatang-binatang, hawa sejuk gitu. Jadi saya aneh gitu. Ada orang belajar sama guru ya, kan tempatnya ilmu ya. Dia harus beli AC, berarti apa ruangan itu sudah panas. Jadi tempatnya guru itu kalau wali Allah atau Rasulullah tuh dia tempatnya sejuk. Udah ciri khasnya. Bicara dimanapun akan membawa kedamaian, kesejukan. Itu nggak? Akhirnya apa? Guru itu nggak pernah bawa kipas. Nah, kita nggak pernah bawa kipas. Rasulullah nggak pernah bawa kipas. Nggak ada Nabi Rasul itu yang ada gambar kipasnya. Tapi kita semua bawa kipas. Terus ngomong, sumuk. Itu bukan ilmu. Ya kan? Ya kan? Ciri khas dari kita adalah nggak bawa kipas. Kipas angin ya, AC. Ya mohon maaf, bukan oleh kita, itu orang bayaran. Iya. Karena hari kita tuh anginnya dari Allah. Setiap yang ada ngobrol itu angin akan berembus tuh. Saya bukan dari AC sama itu kali kipas kali. Aneh. Jadi kasih aja udah dibuang. Pertanda ting. Jawabannya berarti gue. Tandanya begini ya. Manusia yang terakhir menyampaikan tentang risalah atau kitab Allah itu kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad. Apa sih? Selalu ada. Nggak pernah ada orang ngomong sama Rasulullah itu kepanasan. Akhirnya ahli kitab apa? Kuncinya itu adem juga. Aduh. Gak bisa ahli kitab tuh ngomong di panggung panas. Goblok berarti apa bayar? Ahli kitab tuh Allah tempatin tuh. Betul nggak? Iya. Jadi kalau Rasulullah sholat juga nggak pernah kehujanan, nggak kepanasan. Betul kan? Masa kita memikirkan tentang masjid zaman Rasulullah? Beda, kamu nggak pada tahu ya. Karena emang zamannya begitu. Kita lihat Rasulullah miskin, ya nggak miskin banget kan. Rumahnya kotak, emang adatnya begitu orang sono. Bangunannya tuh kecil-kecil. Nah, sekarang orang terkaya di Mongolia zaman dulu, rumahnya tenda. Namanya tenda beda-beda. Tuh rajanya aja tinggalnya di mana? Tenda. Ya kan? Sama.
mau jadi raja di kutub utara, Eskimo ya, ya kan? Istananya apa? Ya bentuknya kayak Eskimo kecil, ya kan? Iya kan? Iya, akhirnya kita di Jawa kan enak tuh, onopo, pendopo, kan enak. Jadi kalau kita mencari kisah Rasulullah di zaman dulu, emang orang dulu zaman dulu di sana hidupnya rumahnya ya emang kotak kecil. Mau kaya mau miskinnya segitu. Terus nanti dibikin film yang akhirnya gayanya gaya Cina, kayak itu kan lucu, aneh. Akhirnya kita ngerubah cerita, kenapa ngarang kan bohong. Iya kan? Akhirnya kalau kita nulis novel kan emang kita bohong, lagi bohong tuh, pengarang itu. Iya kan? Akhirnya ketika ada lagu bohong ditulisnya apa? Pengarang. Nah, saya nggak bohong, akhirnya saya tulis copyright. Penulis, bukan pengarang. Saya nggak bisa ngarang, saya bisa nulis. Beda. Pengarang penulis, pencipta, pembuat, pemahat. Itu ya, kayaknya gitu tuh kayaknya. Jadi kalau pengen tahu tentang itu, jangan banyak hal. Kita akhiri sesinya malam ini. Jadi itu ya. Jadi bukan kesimpulan. Dan akhirnya orang kalau pengen mengetahui tentang apa-apa, memang harus belajar gitu. Belajar itu pada yang aslinya. Akhirnya kalau orang belajar pada sumber, itu mata airnya jernih. Ya enggak? Kalau sumurnya udah di tempat mata air yang jelek, yang memakro juga. Ya enggak? Emang sih betul sumur itu guru, tapi ilmunya ilmu buta, kan gitu ya. Kalau main pesisir. Nah, iya, itu kan. Makanya orang itu kalau belajar di tempat apa sih? Yang benar, yang harus jaga, yang air suci, bukan air pam. Iya, itu kan. Nah, itu orang masjid aja akhirnya wah hari ini enggak orang situ juga pakai air pam. Ada kaporitnya, ada apa kita buat wudhu? Siapa enggak? Tanya dulu. Kok bisa bersuci air suci itu ada satu air langit teman. Dari tempat negara langit lah, mana tempat saya tinggal. Gitu kan. Kayak gitu ya. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Nah, gitu. Nah, selesai. Katanya udah mati tadi. Kira mati. Enggak, belum.